wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya kami sudah bersama Ibu Susi sebagai narasumber yang akan kami wawancarai. Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Susi. Usianya berapa, Bu? 48 tahun. Untuk profesinya Dulu lebih ke waktunya apa? kipas. Ini setiap tahun berapa Ibu sudah mengajar di SMK yang kami catat? Tahun 2022. 2020 ya. Apa perbedaan yang Ibu rasakan saat mengajar tahun dengan tahun sekarang? Tahun kapan ya? Sebelum di sini? Iya. Ya sangat berbeda ya. Kalau di SMK Selatan kondisi murid yang beragam ya, mulai dari perekonomian, mulai dari pendidikan orang tua, dan mulai dari sikap pengurangan sangat berbeda dengan pasar kedua. Karena memang saya dulu di swasta dan sekarang di Jika boleh tahu, apakah menjadi guru sudah menjadi cita-cita Ibu sejak kecil? Jika tidak, cita-cita apa yang Ibu inginkan saat masih di bangku sekolah? ya, cita-cita sebagai guru sih sejak kecil, karena memang apa ya, hal yang paling bisa saya jangkau dengan biaya yang zaman dulu itu juga nggak pernah untuk sekolah ya. Jadi kalau ini paling tidak saya bisa bekerja sendiri sambil kuliah gitu. Jadi kalau misalnya saya ingin jadi dokter, saya sebenarnya ingin jadi dokter, cuma menyangkut biaya ya saya pikirkan lagi, apakah saya nanti bisa sendiri dengan kondisi ekonomi orang tua, kan nggak mungkin. Berarti yang bisa saya jangkau dan bisa saya jalani itu apa? Alasan apa yang membuat Ibu memilih menjadi guru? Ya, satu, bisa mengamalkan ilmu yang saya dapat ke anak-anak, terutama anak-anak yang butuh pendidikan, yang memang mereka ingin pintar di sekolah gitu. Jadi saya bisa memberikan apa yang saya bisa. Sebelum di SMK yang satu kamu jalankan, apakah Ibu pernah mengajar di sekolah lain? Bagaimana kesan pertama kali saat Ibu mengajar sebagai guru? Guru pertama ya penuh tantangan, karena guru muda kan biasanya dikerjain anak-anak, nah wajar ya. Tapi bagaimana kita mensikapi supaya anak itu Dalam proses pembelajaran apa yang diwajarkan kepada murid-murid? kita mengajar IPA SMP, SMA, IPG SMA, mengajar matematika SD, matematika SMP. Apakah Ibu menerapkan sikap disiplin kepada siswa atau siswi saat dia pelajaran? Jika ada, bagaimana hal-hal yang dilakukan? Sikap disiplin tentunya kita terapkan sebagai seorang guru. Yang pertama misalnya anak tidak boleh telat masuk kelas. Yang kedua misalnya kalau izin harus jelas, jadi orang tua yang harus izin, tidak boleh anak sendiri yang izin. Yang ketiga kalau tugas harus ditentukan tepat waktu. Kalau ulangan misalnya ulangannya nilai jelek ya harus remedial. Bagaimana Ibu mengatur siswa atau siswi yang sulit diatur saat jam pelajaran ini? Secara personal ya, secara personal dan lebih ke pendekatan ya. Kalau anak apalagi usia SMK, SMA itu tidak bisa kalau dibentak-bentak seperti seorang polisi kepada tahanan, itu nggak bisa. Jadi kita harus secara personal atau dari hati ke hati dipanggil, ditanya kenapa, masalahnya kenapa kok menjadi seperti ini, misalnya kok nilainya jelek atau misalnya kok ngeyel di kelas nggak bisa dikasih tahu itu penyebabnya apa, harus kita cari akarnya atau permasalahannya sehingga anak nanti nurut tetapi tidak dengan paksaan, dengan hati. Jika boleh tahu, selain profesi Ibu sebagai guru, apakah Ibu memiliki profesi lain? Enggak sih, nah sementara saya hanya guru, cuma saya memang punya lembaga private di rumah ya.
Jadi yang ngajar di Sebelum masuk ke kurikulum merdeka, tujuan sekolah dulu saat ibu mengajar, apakah menggunakan kertas atau handphone? Hai. Wawancara ya, maaf ya. menggunakan zaman dulu sebelum COVID ya, nah sebelum COVID kertas sih, nggak ada handphone. Handphone itu kita pakai setelah COVID. Aku bilang sama dia udah lain juga ada yang namanya surat dan itu kan di kelas lah main apa kayak mau main HP Apa kelebihan Kalau dan ada guru ya? kekurangan dari menggunakan datang di kelas menggunakan kertas tentunya ya koreksinya kita butuh waktu ekstra koreksi satu persatu dan tapi kelebihannya ada itu kelemahannya kita harus koreksi sampai tapi ada kelebihannya anak dipaksa untuk jujur dan belajar dengan serius karena tidak ada kesempatan buka pakai kalau zaman sekarang pakai handphone ya pakai online itu anak bisa juga buka dua layar yang satu buka soal yang satu buka jawaban gitu kan nah itu kekurangannya tapi kalau biasanya ya dulu diperingan pekerjaannya tidak bisa koreksi tapi kalau untuk kipas menghitung ya lebih ke kertas lah karena kita menilai bukan dari jawaban jadi langsung tapi prosesnya ya kalau saya lebih ke proses misalnya prosesnya benar jawabannya kurang ya ada nilai sesuatu di situ nilai proses yang harus kita lakukan. apakah saat pertama kali mengajar Sih nggak begitu ya karena kalau saya kan sudah ngajar asisten dosen bisa ngajar mahasiswa di bawah saya atau kakak saya jadi biasa sih mbak ya biasa kecuali waktu pertama kali disuruh ngajar kakak kelas atau di kelas waktu kuliah nah itu pasti grogi ya tapi kalau pas jadi guru enggak apa yang lebih mudah apakah kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka? bukan masalah lebih mudah atau lebih susah ya masalahnya itu cenderung apa tujuan kita kalau dulu itu guru masih sebagai pusat kalau sekarang untuk siswa sebagai pusat jadi dalam hal ini siswa itu dituntut untuk lebih aktif dan pembelajaran itu nggak hanya dari guru tapi dari berbagai sumber kalau sekarang kalau dulu kan cetak gitu ya kalau sekarang kan anak bisa mencari jadi anak itu dipermudah untuk mencari luasan materi dari buku bisa dari internet bisa jadi dari berbagai sumber jadi masalahnya bukan lebih susah lebih ke tujuannya kemana kalau sekarang memerdekakan siswa ya artinya siswa diberi tanggung jawab penuh untuk membuat dirinya itu mandiri belajar ya. Jadi nggak hanya tergantung guru kalau gurunya nggak ada bingung nggak ada buku kan gitu tapi mandiri belajar mencari sendiri bahan materi yang dipelajari tanpa harus tergantung karena guru sekarang sebagai fasilitator nggak kayak dulu guru itu sebagai pusatnya Apa suka duka ibu saat mengajar sebagai guru? Sukanya ya kalau melihat berhasil nilainya memuaskan dan akhlaknya terutama ya baik. Kalau susahnya sebenarnya kalau memberikan penjelasan ataupun disuruh mencari materi jadi nggak ada niat nggak ada keinginan untuk menjadi lebih baik untuk menjadi lebih mandiri itu susah. Pertanyaan terakhir, apakah ibu ada pesan dan motivasi kepada kami berkenan selaku siswa-siswi apabila di suatu saat nanti akan menjadi guru serta guru? Siapa? Enggak tahu. Kalau seandainya Alia yang fotoin. fasilitator yang baik yang membuat sesuatu yang Alia kenal kok. menunjukkan minat menunjukkannya bukan memaksa siswa belajar tapi Dia menunjukkan minat fotoin siswa tolong. mau Ada guru. belajar mau mencari materi sendiri dan akhirnya
akhirnya mandiri Benar, ya. sebagai seorang manusia mandiri belajar, mandiri untuk mencari pengetahuan, dan nanti tentunya akan menghasilkan siswa yang sukses juga, dan bukan jadi guru yang diktator ya, yang memerintah saja, tetapi guru yang lebih mengajak siswa. Baik Ibu, terima kasih untuk meluangkan waktunya. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara dari kelompok kami. Lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.